Jangan lupa like dan subscribe ya guys, supaya Mimin semangat update-nya. Terima kasih. Gunung Ro Utara. Pada saat ini, gunung yang awalnya damai itu seolah-olah telah diserang gempa bumi. Baik gunung dan bumi bergetar. Selain itu, raungan hewan spiritual yang tak terhitung jumlahnya bergema dari dalam gunung. Di perbatasan gunung-gunung, massa manusia yang padat memasuki seperti sekawanan semut ketika mereka dengan tergesa-gesa masuk ke dalam jajaran pegunungan yang luas yang ditutupi oleh pohon-pohon yang menjulang tinggi. Tetapi ketika massa manusia memasuki pegunungan, raungan kemarahan meledak dari dalam gunung saat tanah membelah dan banyak hewan spiritual menerjang keluar untuk memulai serangan mereka pada manusia. Dari kejauhan, gerombolan bis spiritual ganas mengepakkan sayap mereka di langit ketika mereka berusaha untuk mengusir para pengganggu tiba-tiba. Namun, upaya mereka sia-sia karena lautan manusia bertabrakan dengan hewan buas spiritual yang mendekat. Energi spiritual kekerasan melonjak dan menerangi langit dengan warna-warna cerah. Suara mengaum marah dan berkelahi bergema bersama saat aliran spiritual bis turun dari gunung. Para mahasiswa baru secara bertahap melambat dan terpecah menjadi banyak kelompok saat mereka maju ke gunung terdalam yang melambangkan kemuliaan bagi mereka. Kelompok dengan Mu Chen dan yang lainnya dengan cepat berpisah juga. Namun, selusin anggota asosiasi Dewi Luo dan Luo Li berhasil tetap bersama dengan Mu Chen. Dengan Mu Chen dan Luo Li memimpin grup, langkah maju mereka cukup cepat dan selusin anggota asosiasi Dewi Luo diikuti dengan ketat ketika mereka melawan hewan buas spiritual mendekat dari sisi. Pada saat ini, Mu Chen memiliki dua jari tegak dan cahaya keemasan terpancar dari mereka. Itu membentuk tombak emas dan akan menembus binatang buas spiritual yang mendekat kapanpun ia ditembakkan. Tatapan Mu Chen menyapu ke segala arah saat ia dengan cepat membersihkan bis spiritual yang tak kenal takut. Pada saat itu, ada beberapa kelompok yang juga maju dengan kecepatan luar biasa. Jelaslah bahwa orang-orang yang memimpin kelompok-kelompok ini sangat kuat. Ayo cepat. Petik 2. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap gunung yang menjulang tinggi di kedalaman pegunungan. Gunung itu membentang ke awan dan puncaknya tidak bisa dilihat dari bawah. Siapapun yang berhasil mencapai tempat itu akan bisa keluar di atas. Mu Chen menghela napas dengan lembut saat dia melihat ke arah Luo Li. Dia mengeluarkan pertempuran diam-diam sebelum membiarkan energi spiritual di dalam tubuhnya meledak keluar. Cahaya keemasan memancar dari kedua jarinya tampaknya telah berubah menjadi dua tombak ilahi saat mereka secara paksa merobek aliran binatang spiritual. Sebagai tanggapan, Luo Li juga mengangguk. Tangannya yang ramping mencengkeram pedang panjang hitamnya dengan erat. Namun, longsword tidak keluar dari sarungnya, sebagai gantinya, sinar pedang hitam tersapu. Sinar ini benar-benar tak terhentikan. Setiap kali sinar pedang melintas, binatang spiritual akan dipotong menjadi dua bagian. Terlebih lagi, luka-luka itu terpotong begitu tajam sehingga sehalus cermin. Ketajaman ini bahkan sedikit mengejutkan Mu Chen. Dengan kecepatan mereka yang dipercepat, mereka dengan cepat mencapai kedalaman pegunungan. Namun, binatang spiritual yang muncul juga menjadi semakin kuat. Setiap binatang spiritual yang muncul setidaknya akan mencapai tahap roh. Terhadap binatang spiritual ini, Mu Chen dan Luo Li masih berhasil tetap dengan kecepatan yang sama. Namun, anggota asosiasi Dewi Luo, yang ada di belakang mereka, secara bertahap tidak dapat mengikuti dan melambat. Brother Mu, Sister Luo Li, kalian berdua harus pergi ke depan dan mencoba untuk mengambil bendera roh. Ini akan membuat asosiasi Luo Dewi kami menjadi sedikit lebih terkenal. Melihat bahwa mereka tidak bisa mengimbangi Mu Chen dan Luo Li, para anggota asosiasi Dewi Luo berteriak dan memperlambat langkah mereka. Baik, Mu Chen tersenyum dan melambai ke arah mereka. Kemudian, dia bertukar pandangan dengan Luo Li sebelum mereka berdua berubah menjadi sosok cahaya saat mereka melonjak ke depan. Pada saat ini, keduanya telah mendorong energi spiritual mereka ke batas mereka. Energi spiritual yang tebal menyapu dan dengan paksa menerbangkan binatang spiritual yang menerjang ke arah mereka. Dengan menggunakan celah ini, mereka telah melewati kelompok spiritual bis dengan kecepatan kilat. Desir. Tepat ketika Mu Chen dan Luo Li mulai mengungkapkan kekuatan mereka yang sebenarnya, fluktuasi energi spiritual yang tiba-tiba meletus dari arah lain.
Beberapa sosok terpisah dari pasukan mereka dan bergegas keluar menuju gunung yang menjulang tinggi. Pada saat ini, orang-orang yang berani meninggalkan kelompok mereka semuanya kuat. Di antara mahasiswa baru, mereka dianggap sebagai yang terbaik dari yang terbaik. Karena itu, mereka adalah kekuatan utama yang akan bergegas menuju gunung yang menjulang tinggi di kedalaman pegunungan. Melihat ini, Mu Chen dan Luo Li tidak lagi menahan kekuatan mereka. Mereka mulai mengungkapkan teknik kuat mereka dan secara paksa memotong jalan melalui binatang buas spiritual. Meskipun binatang spiritual telah menekan mereka sedikit, mereka tidak berhasil memperlambat langkah mereka. Dengan demikian, 10 menit kemudian, Mu Chen dan Luo Li akhirnya mencapai bagian bawah Gunung Roh Utara. Ketika mereka mendekat, mereka bisa merasakan betapa megahnya gunung ini. Mereka merasa seperti semut yang berdiri di kaki gunung. Bahkan jika mereka mengangkat kepala dan melihat ke atas, mereka tidak dapat melihat puncak gunung ini. Selain itu, mereka mendeteksi fluktuasi energi spiritual yang luar biasa dari dalam gunung besar ini. Jelaslah bahwa binatang spiritual ini adalah hambatan sejati bagi mereka. Sebagai Mu Chen menekan, melonjak energi spiritual telah meletus dan menerbangkan binatang spiritual besar. Tepat ketika Mu Chen dan Luo Li memasuki gunung, ekspresi Mu Chen berubah dan dia menatap ke kanan. Di lokasi itu, selusin orang bergegas mendekat. Jelas bahwa orang-orang ini tidak ramah. Di dada orang-orang ini, ada lencana dengan wyvern yang tertanam di dalamnya. Rupanya, orang-orang ini adalah anggota asosiasi wyvern. Mereka dikirim oleh Yang Hong untuk menghentikan kami. Petik 2. Suara lembut Luo Li terdengar. Jelas bahwa dia juga mendeteksi orang-orang ini. Tetap di sini. Ketika orang-orang dari asosiasi wyvern memperhatikan bahwa Mu Chen dan Luo Li sudah menemukan mereka, orang yang memimpin kelompok ini berteriak. Dia bergegas keluar saat energi spiritual yang padat menyembur keluar dari tubuhnya. Dari energi spiritual yang melonjak, jelas bahwa dia telah mencapai tahap awal Heavenly Fusion Stage. Namun, energi spiritualnya sangat tidak stabil, dan terbukti bahwa dia baru saja maju karena kekuatan eksternal. Pada saat yang sama, orang-orang di belakangnya juga mengaktifkan energi spiritual mereka. Setiap orang memiliki kekuatan tahap kuasa Heavenly Fusion. Formasi ini cukup kuat. Tampaknya Yang Hong menggunakan elit dari asosiasi wyvern-nya untuk menunda mereka berdua. Di daerah ini, masih ada individu lain. Namun, mereka tidak melakukan tindakan apapun ketika mereka melihat adegan ini. Bagaimanapun, ini adalah pertempuran antara asosiasi wyvern dan asosiasi Luo Dewi. Tidak perlu bagi mereka untuk campur tangan. Sebagai gantinya, mereka dapat memanfaatkan gangguan untuk mempercepat langkah mereka. Serahkan pria itu padaku. Mari kita akhiri ini dengan cepat. Petik 2. Sedikit kedinginan melintas di mata Mu Chen. Dia mendorong dari tanah dan berubah menjadi seberkas cahaya saat dia menerjang langsung ke arah sosok yang mendekat. Tepat ketika Mu Chen bergegas, Luo Li juga perlahan mengepalkan pedang panjang hitamnya saat dia berjalan menuju selusin elit asosiasi wyvern. Mu Chen, bukan giliran kamu untuk mendapatkan gelar mahasiswa baru nomor 1. Petik 2. Yang menghadap Mu Chen mencibir. Bocah ini juga seseorang yang berada di puncak jalan spiritual. Dia juga dinilai sebagai raja kelas. Mengenai tingkat keunggulan yang dia tunjukkan, dia bahkan telah melampaui Zhou Ling dan yang lainnya. Karena dia cukup dekat dengan Yang Hong, dia tentu saja tidak suka Mu Chen. Tinju roh penghancur. Orang ini memiliki nada bangga ketika dia berbicara. Namun, dia bisa mendukungnya karena dia tidak lemah sama sekali. Saat dia berdiri di udara, dia melepaskan pukulan dan energi spiritual yang tebal melonjak keluar. Angin kuat dibentuk dengan niat membunuh dari pukulan ini saat menghujani Mu Chen. Terhadap ofensif yang kuat ini, mata Mu Chen tetap tenang. Dia mengepalkan tangannya dengan erat dan meninju juga. 4 segel kematian tanpa batas cepat terkondensasi dan dibentuk menjadi seberkas cahaya hitam saat bertabrakan dengan serangan lawan. Pada saat yang sama, 4 segel kematian tanpa batas meledak dan gelombang kejut energi spiritual yang dilepaskan dari setiap segel saling tumpang tindih karena mereka melepaskan energi destruktif yang kuat. Tepat ketika dua serangan ini bertabrakan satu sama lain, energi spiritual yang dibentuk oleh sel kematian tanpa batas telah merobek serangan lawan dalam sekejap. Kemudian, di bawah ekspresi pucat bocah ini, benda itu menabrak tubuhnya dengan keras.
Puci, bocah itu memuntahkan seteguk darah segar ketika dia dipukul dan dikirim kembali dengan canggung. Wajahnya benar-benar pucat dan matanya tidak percaya. Meskipun dia tahu bahwa Mu Chen kuat, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan langsung dikalahkan hanya dengan satu serangan. Bahkan Yang Hong tidak memenuhi syarat untuk menghentikanku. Kamu pikir kamu siapa? Petik 2. Mata Mu Chen dingin ketika dia menatap anak laki-laki berjubah kuning dan tertawa dingin. Kemudian, tanpa membuang waktu, dia bergegas menuju gunung yang menjulang tinggi. Di sisi lain, Luo Li juga menghentikan serangannya. Para elit asosiasi Wyvern semuanya berbaring di tanah dengan canggung di bawahnya. Pada saat ini, darah keluar dari mulut mereka ketika mereka menatap kecantikan Luo Li dengan ketakutan. Selusin orang ini semuanya setengah langkah dari Heavenly Fusion Stage. Namun, bahkan jika mereka memiliki kekuatan seperti itu, mereka bahkan tidak berhasil menunda sedikit pun Luo Li. Kekuatan yang terakhir jauh melampaui mereka. Ketika orang-orang lain di dekatnya menyaksikan kemampuan kelompok dua orang yang kejam ini, mereka diam-diam terkejut. Untuk menghentikan dua individu ini, itu akan membutuhkan Yang Hong, Mu Kui dan Bing King untuk bergabung. Namun, Mu Chen tidak peduli dengan individu yang berusaha menghentikan mereka. Sebaliknya, dia langsung menuju Gunung Roh Utara yang menjulang tinggi. Saat dia menatap gunung, hawa dingin melintas di matanya. Yang Hong, apakah kamu benar-benar percaya bahwa kamu akan dapat menghentikan aku seperti ini? Aku masih ingat dengan jelas apa yang telah kamu lakukan selama jalan spiritual. Karena aku tidak dapat menemukan Jisuan sekarang, aku akan memulai balas dendam aku pada kamu pertama. Saat Mu Chen dan Luo Li memasuki Gunung Roh Utara, selusin sosok cahaya juga bergegas masuk dari berbagai arah. Dari utara, Yang Hong memiliki ekspresi acuh tak acuh saat dia menatap ke arah lain dengan ekspresi dingin. Mu Chen, aku, Yang Hong, sedang mengambil gelar mahasiswa baru nomor 1, aku akan membuat kamu mengerti bahwa kamu tidak memenuhi syarat untuk bahkan berjuang di depan aku. Mencapai puncak, pada saat ini, dua sosok berlari melalui gunung. Roh utara yang menjulang satu demi satu. Energi spiritual yang kuat dikeluarkan ke lingkungan mereka seolah-olah mereka siap untuk menghadapi peristiwa yang tidak terduga. Di belakang mereka berdua, ada beberapa individu yang mengikuti mereka dari kejauhan. Namun, mereka masih terpisah satu sama lain dengan sedikit. Bagaimanapun, semua orang dianggap sebagai pesaing saat ini. Kecuali mereka memiliki hubungan seperti Mu Chen dan Luo Li, mereka akan tetap waspada dan waspada terhadap individu lain. Meskipun jumlah hewan spiritual yang bersembunyi dalam penyergapan telah berkurang sejak mereka memasuki Gunung Roh Utara, setiap orang dari hewan spiritual ini sangat kuat. Bahkan binatang spiritual terlemah mampu bersaing dengan pembangkit tenaga listrik tahap akhir roh tahap. Karena mereka akan mendatangi mereka dalam kerumunan, itu akan memakan waktu bagi Mu Chen dan yang lainnya untuk berurusan dengan mereka. Tiba-tiba, suara tajam bergema dari atas mereka. Pada saat ini, hutan yang luas tampaknya telah terbelah, dan banyak hewan spiritual jenis burung besar turun dari atas. Cakar seperti logam mereka merobek udara saat mereka bergegas ke Mu Chen dan Luo Li. Sebagai tanggapan, Luo Li dengan lembut melompat dari cabang pohon, dan sosok langsingnya bergerak maju menuju binatang spiritual. Tangan rampingnya menggenggam pedang panjang hitam itu dan menyapu ke udara. Sinar pedang hitam dilepaskan dan melewati 3 hewan spiritual tipe burung yang masing-masing dapat secara individu berurusan dengan pembangkit tenaga listrik tahap akhir roh tahap. Saat sinar pedang hitam melewati 3 hewan spiritual jenis burung, 3 hewan spiritual mengeluarkan teriakan aneh sebelum mereka dipotong menjadi 2. Darah segar menghujani tanah, disertai dengan organ-organ mereka. Serangan Luo Li langsung dan kuat. Dia tidak tertunda sama sekali, bahkan ketika dia harus menghadapi hambatan ini. Dalam sekejap, dia berhasil menyusul Mu Chen, yang ada di depannya. Kami sudah mendekati tengah gunung. Jika kita melanjutkan lebih jauh, itu akan berada dalam jangkauan puncak gunung. Mu Chen mengangkat kepalanya dan menatap ke atas. Matanya berubah sedikit serius. Bagaimanapun, itu akan benar-benar merepotkan begitu mereka mencapai puncak gunung. Akan ada binatang spiritual ranking surga di lokasi itu. Selain itu, mereka tidak tahu jumlah dan peringkat dari hewan spiritual.
Jika yang kuat muncul, itu akan sulit bahkan untuk orang dengan kekuatan Heavenly Fusion Stage untuk melewatinya. Hati-hati, Luo Li berbicara dengan lembut. Dia juga mendeteksi bahwa ada fluktuasi berbahaya yang dipancarkan dari puncak gunung. Mu Chen mengangguk. Tiba-tiba, raungan bergema langsung di depan mereka. Raungan ini mengandung fluktuasi energi spiritual yang keras. Selain itu, fluktuasi ini secara paksa telah menghancurkan beberapa pohon begitu pohon itu muncul. Mata Mu Chen dan Luo Li fokus langsung pada saat ini. Untuk dapat memiliki cara yang mengesankan, itu harus menjadi binatang spiritual ranking surga. Ah, begitu raungan luar biasa ini terdengar, beberapa jeritan juga bergema. Mu Chen dan Luo Li bergegas-bergegas. Kemudian, mereka memperhatikan bahwa piton raksasa berwarna kuning tua menempati area ini. Banyak ukiran batu menutupi tubuh ular sanca raksasa itu, membuatnya tampak terbuat dari batu besar. Mulutnya yang mengerikan menunjukkan banyak gigi bergerigi, saat air liur perlahan-lahan menetes ke bawah. Begitu air liur menyentuh tanah, air itu merambah dan membentuk lubang di tanah. Pada saat ini, ada selusin orang mundur dari lingkungan piton raksasa ini. Mereka semua memiliki ekspresi pucat. Jelas bahwa mereka terluka parah. Ketika Mu Chen dan Luo Li memperhatikan piton raksasa ini, mata mereka berubah serius saat mereka dengan cepat mengidentifikasinya. Mountain Devouring Python, Beast Spiritual Heaven Ranking yang berada di peringkat ke-86 di ranking Bumi Myriad Beast Record. Mountain Devouring Python dewasa bukanlah sesuatu yang bisa dilakukan oleh pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage Latte Pace. Namun, Mu Chen dan Luo Li sedikit lega setelah mereka menyadari bahwa Mountain Devouring Python ini hanya pada tahap awal Heavenly Fusion Stage. Namun, bahkan jika itu berada di tahap awal Heavenly Fusion Stage, kekuatannya tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang asosiasi Wyvern dari sebelumnya. Mendesis, Gunung Puring Devouring Python tiba-tiba berhenti bergerak dengan munculnya Mu Chen dan Luo Li. Murid segitiga buasnya menatap kedua individu ini saat mendesis. Jelaslah bahwa itu bisa mendeteksi fluktuasi berbahaya yang dipancarkan dari Mu Chen dan Luo Li. Mountain Devouring Python ini telah menyegel jalan menuju puncak gunung. Jika mereka tidak mengatasinya, jelas mustahil bagi mereka untuk melewatinya. Aku akan melakukannya. Mu Chen terkekeh. Kemudian, tubuhnya bergegas ke depan saat energi spiritual hitam gelap keluar dari tubuhnya. Sikap mengesankan yang kuat dikeluarkan darinya. Ledakan. Ketika Mountain Devouring Python melihat Mu Chen mendekat, ia menyapu ekornya yang dipeluk dengan ganas dan menghancurkan tanah. Kemudian, itu mengeluarkan batu besar dan melemparkannya ke arah Mu Chen. Mata Mu Chen tetap tenang saat dia mengecam tinju. Energi spiritual rumbling keluar dari tinjunya dan menghancurkan batu besar itu menjadi bubuk. Saat ini, waktu cukup berharga, jadi dia tidak ingin ditunda di sini oleh Python Mountain Devouring. Pagoda Vajra, Mu Chen memukul dengan telapak tangannya. Energi spiritual gelap hitam berlari keluar seolah-olah itu adalah asap, dan telapak emas raksasa terbentuk. Di dalam telapak tangan ini, sebuah ukiran menjulang yang gelap menjulang, dan fluktuasi misterius dipancarkan. Setelah palem emas raksasa ini terbentuk, ia melesat menembus langit dan berusaha menekan Pure Mountain Devouring. Saat ini, yang terakhir juga berteriak dengan keras. Sisik di tubuhnya berdiri, dan seberkas sinar kuning tua berkumpul di mulutnya. Sinar kuning tua itu dengan cepat dilepaskan saat ia menyerang dengan agresif ke arah telapak tangan emas raksasa yang mendekat. Dua serangan bertabrakan dengan sengit di udara, dan dampak energi spiritual dari itu benar-benar meratakan hutan ke tanah, dan pohon yang tak terhitung jumlahnya ditumbangkan. Serangan-serangan ini sangat menakjubkan. Namun, serangan Mountain Devouring Python tidak berhasil mendapatkan hasil. Di telapak emas raksasa, ukiran menara hitam perlahan merangkak ke depan dan benar-benar menekan sinar kuning tua. Karena itu, sinar kuning dengan cepat tersebar. Bang bang bang. Setelah telapak tangan emas raksasa menghancurkan balok energi spiritual yang kuat, itu turun dan membanting keras di tubuh Mountain Devouring Python. Dalam sekejap ini, bumi tampak bergetar hebat. Pada saat yang sama, Mountain Devouring Python menjerit kesakitan. Sisik-sisik di tubuhnya yang besar telah hancur, dan darah segar mengalir keluar. Namun, kekuatan hidup A Heaven Rank Spiritual Beast cukup ulet, bahkan jika telah menderita pukulan keras dari Mu Chen, itu tetap sangat brutal dan ganas.
Sebagai pembalasan, ekornya yang besar menyapu udara ketika mencoba untuk memukul Mu Chen dengan itu. Tubuh Mu Chen berkedip sejenak dan setelah gambar muncul, tubuhnya seperti hantu ketika dia muncul di belakang Mountain Devouring Python. Cahaya keemasan dipancarkan dari dua jarinya saat tombak ditembakkan ke langit. Tombak ini telah mendarat di lokasi di mana sisik Mountain Devouring Python hancur. Cici, di bawah cahaya keemasan yang tajam, Mountain Devouring Python tiba-tiba meraung. Darah segar menyembur keluar dari tubuhnya saat berjuang melawan rasa sakit. Itu berusaha untuk menggigit dan menelan Mu Chen, namun itu dihindari oleh yang terakhir dengan cepat. Pada saat ini, selusin orang menatap Mu Chen yang berurusan dengan Pure Mountain Devouring. Mereka semua terkejut. Baru saja, mereka telah bergabung, namun mereka gagal mengalahkan Pure Mountain Devouring. Mereka tidak pernah bisa membayangkan bahwa Mu Chen akan dapat mengalahkannya dengan mudah. Akhirnya, perjuangan Pure Mountain Devouring telah melambat. Ini adalah saat yang ditunggu oleh Mu Chen. Sebuah cahaya keemasan dilepaskan dari dua jarinya saat menembus kepala Mountain Devouring Python. Pada saat itu, perjuangan Gunung Devouring Python berhenti total. Tubuh besarnya jatuh ke tanah. Melihat ini, Mu Chen dibebankan ke depan dan mengekstraksi cahaya kuning pekat dari kepala Pure Mountain Devouring. Dalam cahaya ini, Mountain Devouring Python berukuran mini berjuang keras. Itu adalah esens jiwa Python gunung melahap. Mu Chen secara refleks menempatkan Mountain Devouring Python di dalam Master Seed Bracelet dan hendak pergi. Namun, tiba-tiba dia merasa kedinginan, dan matanya bergerak cepat. Dia memperhatikan bahwa cahaya hitam telah keluar dengan cepat dari bayang-bayang. Itu adalah cakar hitam yang bisa dengan mudah merobek logam, dan itu pengisian ke arah punggung Mu Chen dengan kecepatan yang mengkhawatirkan. Serangan mendadak ini menyebabkan jantung Mu Chen melompat. Namun, tepat ketika dia hendak memasang pertahanan energi spiritual, sinar pedang hitam merobek udara dan meretas dengan keras terhadap cahaya hitam. Suara logam terdengar, dan sinar pedang menghilang. Namun, cahaya hitam juga terpesona. Saat mendarat di tanah, spirit leopard hitam gelap terungkap. Tubuh macan tutul hitam ini tidak memiliki rambut, dan tampak seperti terbuat dari logam hitam. Dibandingkan dengan macan tutul biasa, sepasang sayap hitam juga ada di punggungnya. Dari penampilannya, itu tampak seperti momok dalam kegelapan. Sesosok ramping dengan cepat mendekati dari belakang Mu Chen, saat dia langsung menuju macan tutul hitam. Kecepatannya sangat cepat dan, dalam sekejap, dia muncul di depan macan tutul. Kemudian, semua orang bisa melihat bahwa tangan rampingnya memegang gagang pedang hitam. Saat sosok ramping ini melewati macan tutul hitam, suara renyah bergema begitu cahaya hitam muncul. Ketika Luoli muncul di belakang macan tutul hitam, jari-jarinya yang ramping dengan lembut bergerak dan dengan cepat menyarungkan pedangnya. Adapun macan tutul hitam, itu bergetar sejenak sebelum jatuh ke tanah. Tubuhnya telah dibagi bersih menjadi dua bagian. Dari jauh, selusin orang yang menyaksikan pemandangan ini semua menghirup udara dingin. Macan tutul roh hitam bukan binatang spiritual biasa. Itu adalah binatang spiritual tingkat surga, yang dikenal sebagai Leopard Spectre, dan sama sekali tidak kalah dengan Mountain Devouring Python. Itu adalah binatang spiritual yang dikenal karena kecepatannya, dan ia berspesialisasi dalam serangan menyelinap. Bahkan pembangkit tenaga listrik Heavenly Fusion Stage akan mati dalam cakarnya jika mereka tidak hati-hati. Namun, mereka tidak bisa membayangkan bahwa itu langsung dibunuh oleh Luoli. Pada saat ini, Luoli juga mengekstraksi esensi jiwa dari Leopard Spectre. Lalu, matanya yang indah tersenyum saat melihat ke arah Mu Chen. Tidak buruk. Petik 2. Mu Chen mengangkat ibu jarinya saat dia tersenyum. Dia memang ceroboh barusan. Karena tempat ini sudah mendekati puncak gunung, ada bis spiritual ranking surga yang tak terhitung jumlahnya. Semua hewan spiritual ini sangat licik. Ini akan menjadi kesalahan fatal jika dia ceroboh. Ayo pergi. Petik 2. Mu Chen memberi isyarat kepada Luoli dengan tangannya, dan tidak berniat untuk tinggal di tempat ini. Namun, wabah deru marah bergema di seluruh Gunung Roh Utara. Energi spiritual kekerasan terkandung dalam raungan ini. Berdasarkan ini, jelas bahwa mengaum semua dari hewan spiritual peringkat surga. Yang lain juga mulai bertemu dengan bis spiritual ranking surga. Begitu mereka mendengar raungan ini, mata Mu Chen dan Luoli secara bertahap berubah serius.
Jumlah binatang spiritual peringkat surga di tempat ini jauh melampaui harapan mereka. Hati-hati, petik 2. Mu Chen bertukar pandang dengan Luo Li dan mengingatkannya. Kemudian, mereka tidak tinggal di lokasi ini lagi. Di bawah banyak tatapan iri dan terpesona, mereka berdua berubah menjadi sosok cahaya saat mereka bergegas menuju puncak gunung yang menjulang tinggi. Tepat ketika Mu Chen dan Luo Li bergegas menuju puncak gunung, Yang Hong, Mu Kui, dan Ding Qing juga mulai naik dengan cepat juga. Saat mereka bergegas, jejak bangkai binatang spiritual surga ranking terbentuk. Platform batu, mengaum, mengaum. Deru kemarahan yang tak terhitung jumlahnya dari hewan spiritual menggema di seluruh pegunungan yang luas, menyebabkan hutan bergetar. Banyak individu yang berselisih dengan hewan buas spiritual di padang belantara yang luas ini, dan pertempuran yang menakjubkan terjadi. Dan di puncak gunung di dekatnya, beberapa sosok mengamati banyak pertempuran kecil yang pecah di bawah. Setelah beberapa saat, beberapa tatapan bergeser ke arah gunung agung di pusat pegunungan. Fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat tersapu saat ini dari gunung. Tampaknya beberapa siswa baru yang lebih berbakat telah mencapai Gunung Roh Utara, dan sedang menuju ke puncaknya, yang tersembunyi di awan. Jelas bahwa orang yang bisa memimpin dan menyerbu ke puncak, yang mewakili kemuliaan bagi mereka, mungkin merebut tempat pertama, dan menjadi siswa nomor 1 di kelas mahasiswa baru. Pada saat ini, Zhu Tian dan dua tetua lainnya berdiri tinggi di langit. Zhu Tian berseri-seri saat dia mengamati gunung yang tinggi, matanya dengan tak terlihat melirik ke puncak sebelum sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas. Anak-anak ini jauh lebih cepat daripada yang aku bayangkan, tetapi hal-hal akan menjadi menarik setelah mereka mendekati final. Bahkan menyusahkan bagi orang tua ini untuk mengendalikan orang besar itu. Petik 2. Desir, desir. Di bawah, Mu Chen dan Luo Li dengan cepat melewati hutan. Energi spiritual yang lebat menyelimuti tubuh mereka, dan kewaspadaan serta keseriusan memenuhi mata mereka. Mereka sudah sangat dekat dengan puncak, hampir semua hewan spiritual di daerah ini adalah Heaven Rank, tetapi untungnya mereka hanya memiliki kekuatan dari fase awal stage Heavenly Fusion. Kalau tidak, itu akan sangat mengganggu bagi mereka. Mu Chen tiba-tiba menyipitkan matanya saat mereka berlari melewati hutan dan tiba-tiba menembakkan pukulan yang diliputi energi spiritual, langsung menyerang tanah di bawah kakinya. Ledakan. Sebuah retakan besar merambat dari tempat tinju peledak Mu Chen mendarat, menyebabkan tangisan keras bergema di tempat bumi pecah. Seekor binatang buas dengan cahaya buas di matanya dan ditutupi dengan baju besi skala tajam dengan cepat merangkak keluar. Earthly Demon Beast. Mu Chen mengerutkan alisnya ketika dia melihat raksasa, binatang aneh ini tertutup sisik hitam, belum lagi beast spiritual ranking surgawi dari fase awal tahap surgawi fusion. Sama seperti Mu Chen berencana untuk dengan cepat membuang binatang setan duniawi ini, Luo Li tiba-tiba menarik lengan bajunya, wajah kecilnya yang lembut agak serius saat dia menunjuk ke tempat yang tidak terlalu jauh. Tatapan Mu Chen mengikuti di mana dia menunjuk tepat ketika tanah membelah dan 5 bis setan bumi lagi memanjat, energi spiritual mengamuk mereka membanjiri. Hutan, 6 binatang setan duniawi. Bahkan Mu Chen merasa mati rasa ketika melihat adegan ini, dia segera memberi Luo Li pandangan sekilas sebelum keduanya secara bersamaan melarikan diri secepat mereka bisa. Meskipun 6 binatang setan duniawi hanya memiliki kekuatan tahap awal Heavenly Fusion Stage, Mu Chen dan Luo Li harus membayar harga jika mereka terlibat dalam pertarungan. Juga, mengulur waktu di sini akan menghabiskan banyak waktu. Karena itu, melarikan diri adalah pilihan paling masuk akal dalam situasi ini. Mengaum, 6 Earthly Demon Beast melihat dua manusia mencoba untuk melarikan diri dan mengeluarkan raungan ganas sebelum mengejar mereka dengan kecepatan mengejutkan. Setiap langkah menyebabkan gempa bumi dan gunung-gunung bergetar. Mu Chen dan Luo Li melihat pengejaran binatang buas tanpa henti dan tidak berani melakukannya, meningkatkan kecepatan mereka ke puncak dan membuat langsung menuju puncak. Menekan dengan kecepatan tinggi seperti itu, bahkan tidak butuh 10 menit sebelum hutan yang lebat dan rimbun itu membuka jalan menuju pembukaan terbuka di mana anjungan yang sangat besar terlihat jauh di depan. Jejak menuju puncak terlihat melewati platform ini. Tapi ketika mereka berdua bergegas keluar dari hutan, mereka mendengar raungan marah datang dari arah lain. Ketika mereka berbalik untuk melihat, ekspresi mereka menjadi kaku.
Di arah itu, tidak ada sejumlah kecil binatang spiritual besar dengan energi spiritual yang menakjubkan secara bersamaan meledak ke tanah kosong. Di depan mereka, beberapa sosok melarikan diri dengan berantakan. Mereka menuju ke arah yang sama dengan Mu Chen dan Luo Li, langsung menuju platform batu besar yang mengarah ke puncak. Ketika Mu Chen melihat lebih dari 30 bis spiritual surga ranking, sudut mulutnya tidak bisa menahan senyum masam. Akademi spiritual surga utara ini terlalu ganas untuk melepaskan begitu banyak hewan spiritual peringkat surga di sini. Bagaimana kamu bisa mengalahkan mereka semua? Cepat! Mu Chen berteriak saat dia mempercepat, berlari menuju platform batu besar. Jika dia ditangkap oleh hewan spiritual ranking surga pada saat ini, dia takut hasilnya akan menjadi bencana. Luo Li mengangguk dengan lembut. Kecuali seseorang telah memasuki tahap transformasi surgawi, tidak ada yang bisa melarikan diri setelah dikelilingi oleh lebih dari 30 hewan spiritual ranking surga. Kompetisi mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh Akademi Spiritual Northern Heavens jelas bukan permainan dan kesenangan, tetapi ujian sejati atas kemampuan mahasiswa baru ini. Mu Chen dan Luo Li dengan cepat berlari menuju platform yang jauh. Pada saat yang sama, pihak lain yang dikejar juga sedang menuju ke arah yang sama, dan mereka akhirnya bisa saling melihat dengan jelas. Dengan pandangan sekilas, Mu Chen mengenali yang lain sebagai Yang Hong, Mu Kui, Bing Qing, dan beberapa siswa lainnya. Mereka juga telah memutuskan untuk mengambil tindakan mengelak ketika mereka menemukan banyak bis spiritual ranking surga. Tapi tampaknya semua orang yang mengadopsi strategi yang sama secara tidak sengaja menyebabkan begitu banyak binatang spiritual peringkat surga berkumpul. Pada saat yang sama bahwa Mu Chen dan pihak lain melihat satu sama lain, banyak penonton menyaksikan mereka dengan penuh perhatian di puncak gunung sekitarnya. Mata mereka menyala ketika mereka akhirnya melihat aksi di platform batu besar, tetapi ekspresi mereka sedikit berubah ketika mereka melihat jejak binatang spiritual surga ranking. Mengapa ada begitu banyak bis spiritual surga ranking? Mahasiswa baru ini benar-benar sial. Kompetisi mahasiswa baru ini jauh lebih sulit dibandingkan dengan masa lalu. Tidak mungkin untuk memaksa mereka melalui begitu banyak binatang spiritual. Ranking surga. Petik 2. Iya nih. Tidak hanya mereka harus waspada terhadap binatang spiritual ranking surga, mereka juga harus waspada terhadap mahasiswa baru lainnya. Petik 2. Haha, kompetisi tahun ini adalah hiburan berkualitas, bukankah lebih lucu seperti ini? Petik 2. Galeri orang yang mengamati situasi di puncak tiba-tiba pecah menjadi bisikan. Minat yang tumbuh dapat terlihat di wajah mereka saat ini. Tindakan di puncak jelas menarik lebih banyak perhatian mereka dibandingkan dengan perjuangan mahasiswa baru rata-rata di bawah ini. Li Xuantong berdiri dengan tangan di belakang punggungnya di sisi tebing, dengan dingin mengawasi puncak, tatapan tajamnya terkonsentrasi pada Mu Chen dan Luo Li. Dia tahu bahwa hampir waktunya untuk uji coba nyata kompetisi mahasiswa baru ini. Di bawah tatapan penuh perhatian dari mata yang tak terhitung jumlahnya, 10 sosok terlihat nyaris menjaga jarak dari gerombolan binatang spiritual peringkat surga saat mereka mendekati platform. Hei, Mu Chen! Suara terengah-engah terdengar tidak jauh dari Mu Chen. Dia hanya melihat Zhou Ling tiba-tiba juga tiba di sini. Wajahnya agak pucat, bukti bahwa ia tidak mudah menghindari pengejarnya. Mu Chen mengangguk padanya dan merasa sedikit terkejut di hatinya. Energi spiritual yang merambat keluar dari tubuh Zhou Ling menunjukkan bahwa dia telah mencapai tahap awal Heavenly Fusion Stage, tetapi aura yang tidak stabil mengungkapkan bahwa dia baru saja menerobos. Tapi Zhou Ling telah setengah langkah menjauh dari Heavenly Fusion Stage untuk waktu yang lama dan telah berkultivasi dengan pahit selama lebih dari sebulan di Akademi Spiritual Northern Heavens. Tidaklah mengejutkan baginya untuk memiliki terobosan semacam ini. Ayo kita mencapai platform batu dulu. Petik 2. Mu Chen membuat gerakan tangan sebelum menarik Luo Li dengan cepat ke platform batu besar dengan binatang buas spiritual hampir di atas mereka. Tapi ketika Mu Chen hendak bergerak, siluet muncul dalam upaya untuk mendapatkan petunjuk. Dia dengan marah menyerang dengan punggung tangannya saat gelombang energi spiritual menyatu menjadi telapak tangan ilusi raksasa langsung di Mu Chen. Mu Chen, hati-hati, Zhou Ling buru-buru berkata. Ketika Mu Chen melihat serangan menyelinap ini, ekspresinya segera menjadi sedingin es. Melangkah ke samping, energi spiritual hitam gelap menyapu keluar dari tubuhnya dan berubah menjadi bentuk tidak jelas dari pagoda terang. Bang!
Telapak raksasa energi spiritual menabrak pagoda cahaya, menyebabkan tubuh Mu Chen bergetar ketika pagoda cahaya berdesir dari gelombang kejut sebelum sedikit meredup. Tatapan sedingin es melayang di sosok yang dikenalnya. Ekspresi Mu Chen sangat dingin, orang ini ganas. Dia ingin menyerang Mu Chen sebelumnya sehingga yang terakhir akan jatuh ke kedalaman gerombolan binatang spiritual peringkat surga. Jika itu terjadi, Mu Chen akan menderita cedera pedih bahkan jika ia berhasil melarikan diri dan kemudian tidak dalam kondisi untuk berjuang untuk posisi mahasiswa baru nomor 1. Yang Hong, kamu ingin bertarung sekarang? Kalau begitu ayo bertarung. Petik 2. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Mu Chen saat ia tiba-tiba bergegas ke depan, membungkus semua kecuali 2 jari, dan menembakkan cahaya keemasan ke Yang Hong dengan kecepatan kilat. Yang Hong melirik ke belakang dan mencibir. Dia menjentikkan jarinya untuk menembakkan sinar energi spiritual pada cahaya keemasan yang mendekat dan sepenuhnya menetralkan serangan, semua itu sambil mempertahankan kecepatannya. Ingin bertarung? Datanglah kepadaku. Sosok Yang Hong melesat maju, memimpin dan langsung menginjak platform batu besar. Dia berbalik untuk menghadapi Mu Chen saat energi spiritual yang sangat kuat meletus keluar dari tubuhnya. Mu Chen mengepalkan kedua tangannya. Energi spiritual hitam gelap melonjak dalam tubuhnya saat seni pagoda besar beredar dengan kekuatan penuh. Niat membunuh yang mengerikan mengembun di pupil hitamnya. Desir, Mu Chen juga telah mencapai platform batu dengan Luo Li mengikuti dari belakang, matanya yang seperti kaca mengunci Yang Hong. Di belakang mereka, Mu Kui, Bing Qing, Zhou Ling, dan mahasiswa baru top lainnya juga melompat pada platform. Hati-hati Mu Chen, binatang spiritual peringkat surga telah menyusul. Zhou Ling buru-buru memperingatkan. Ini bukan waktu yang tepat untuk bertarung karena melihat ada masalah yang lebih mendesak di belakang grup. Tatapan Mu Chen melintas di spiritual beast sebelum kembali untuk menonton Yang Hong dengan ekspresi dingin. Selama konfrontasi antara keduanya, puluhan beast spiritual Heaven Rank benar-benar mengelilingi platform, memberikan bayangan besar pada semua orang. Mengaum. Binatang buas menghadap ke langit dan memberikan raungan panjang dan energi spiritual mereka mengepul saat mereka meluncurkan serangan hiruk-pikuk di Mu Chen dan yang lainnya di platform batu. Setelah melihat ini, Mu Chen hanya bisa jatuh kembali dengan Luo Li dan untuk sementara mengalihkan perhatiannya ke beast spiritual ranking surgawi ini. Tapi tepat ketika dia akan bertarung, 9 Nether Bird berteriak, "Mu Chen, keluar dari sini sekarang, ada sesuatu yang aneh." Petik 2. Peringatan 9 Nether Bird yang tiba-tiba menyebabkan Mu Chen khawatir ketika dia bertindak hampir refleks untuk menarik Luo Li pergi bersamanya. Ledakan. Sama seperti Mu Chen membuat mundur tergesa-gesa, tanah di mana dia awalnya berdiri diruntuh sebagai pilar magma yang membumbung tinggi menjulang ke langit. Sebuah tangan raksasa dari magma bergelombang keluar dari tengah-tengah pilar, membanting di atas binatang spiritual surga ranking dan segera melenyapkan tubuh. Bang! Bang! Di bawah tatapan kaget Mu Chen dan mahasiswa baru lainnya, serta banyak penonton di puncak gunung di dekatnya, platform batu bergetar hebat ketika pilar magma yang lebih besar dikirim dengan keras ke langit. Tangan-tangan raksasa terbuat dari magma menjulur dari masing-masing pilar ini. Pemandangan ini adalah pemandangan yang luar biasa untuk dilihat. Mengapa Akademi Spiritual Surga Utara membiarkan orang besar ini keluar? Li Xuantong juga sedikit terkejut dengan adegan ini, pandangan suram segera melintas di matanya. Pada saat ini, platform batu besar runtuh saat banyak pilar lava melonjak ke langit. Tangan raksasa yang terbentuk dari lava menjulur keluar dari pilar-pilar ini dan membabi buta di surga peringkat binatang dan manusia di platform. Adegan ini tidak hanya mengejutkan Mu Chen dan yang lainnya di gunung, tetapi bahkan orang-orang yang mengamati di luar Gunung Ro Utara benar-benar heran. Jelaslah bahwa perkembangan mendadak ini berada di luar harapan semua orang. Karena peringatan 9 Nether Bird, Mu Chen bereaksi lebih cepat daripada yang lain dan menarik Luo Li pergi. Pada saat dia jatuh kembali, tangan lava telah menghancurkan binatang spiritual ranking surga dengan kekuatan tahap awal tahap surgawi fusion. Serangan itu menghasilkan panas yang hebat karena menyerang dengan marah di tempat Mu Chen dan Luo Li sebelumnya. Tangan lava menabrak platform batu, menyebabkan platform batu besar untuk gempa sebagai lava panas mulai mengalir keluar. Serangan itu benar-benar melelehkan platform batu. Karena tangan lava telah terjawab, lava bergetar sedikit sebelum dengan cepat berkumpul kembali dan berayun ke arah Mu Chen dan Luo Li.
Mata Mu Chen benar-benar serius setelah menyaksikan kekuatan menakutkan dari tangan lava. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan energi spiritual kekerasan yang dipancarkan dari tangan lava jauh melebihi tahap surgawi fusion. Dia tidak berani melakukan kontak dengannya. Menjalankan, Mu Chen langsung mengambil keputusan. Situasi telah berubah. Jika mereka tetap di sini lebih lama, sangat mungkin mereka akan berubah menjadi abu begitu tangan lava mengenai mereka. Harus meninggalkan instan ini. Luo Li dengan lembut mengangguk setuju. Tangan rampingnya menggenggam erat pedang panjang hitam itu. Saat cahaya hitam mengitari panjang bilah, aura yang sangat tajam bisa dirasakan memancar darinya. Mata Mu Chen dengan cepat menyapu sekelilingnya saat dia mundur. Pada saat ini, ada hampir selusin tangan lava di langit membanting tanpa henti satu demi satu. Bahkan binatang spiritual peringkat surga yang telah mengepung mereka sebelumnya mulai mengeluarkan tangisan menakutkan saat mereka jatuh kembali. Hewan spiritual yang terlalu lambat dalam retret mereka secara paksa hancur oleh tangan lava, mengisi langit dengan abu. Di tempat lain di gunung, Yang Hong, Mu Kui dan Bing King terus melakukan tindakan menghindar dengan ekspresi serius. Mereka jelas mengerti betapa kuatnya tangan lava ini. Jika mereka mengambil serangan langsung, kemungkinan mereka harus membayar harga yang mahal. Apa yang harus kita lakukan? Luo Li berbisik. Situasinya terlalu kacau sekarang. Dia hanya tidak tahu ke arah mana dia harus melarikan diri. Mata Mu Chen tiba-tiba melintas. Dia mendeteksi bahwa tangan lava telah berhenti mengejar di Spiritual Heaven Rank setelah yang terakhir telah lolos dari jangkauan platform batu. Harus ada jarak serangan ini. Petik 2. Mu Chen berpikir sejenak. Lalu, tatapannya beralih ke tempat di atas peron batu, puncak gunung. Tampaknya tangan lava tidak meluas ke lokasi itu. Pergi ke puncak. Mu Chen berteriak dan segera melaju menuju puncak gunung. Melihat ini, Luo Li dengan cepat mengikuti di belakang. Dari dekat, Yang Hong dan yang lainnya juga memperhatikan tindakan Mu Chen. Mata mereka juga berkedip ketika mereka segera membagikan energi spiritual mereka dan mendorong kecepatan mereka ke batas mereka. Mereka juga menuju ke puncak. Berdasarkan situasi saat ini, hanya ada dua jalan yang bisa mereka ambil untuk meninggalkan platform batu. Satu pilihan adalah bergegas langsung menuju puncak gunung, dan yang lainnya adalah kembali turun gunung. Namun, memilih opsi kedua juga berarti melepaskan kesempatan untuk bersaing memperebutkan gelar mahasiswa baru nomor 1. Jelas bahwa Yang Hong dan yang lainnya, yang sangat bangga, tidak akan membuat pilihan seperti itu. Zhou Ling dan yang lainnya di belakang juga memperhatikan tindakan Mu Chen dan ingin mengikuti, tetapi dipaksa kembali oleh serangan kekerasan dari tangan lava. Dia memotong sosok menyesal saat kulitnya memerah. Karena itu, dia hanya bisa menghela nafas tanpa daya ketika dia dengan cepat mundur. Seperti yang diharapkan, tidak semua orang memenuhi syarat untuk menuju ke puncak gunung. Di luar barisan gunung, tatapan yang tak terhitung jumlahnya dikumpulkan di puncak gunung. Bahkan mahasiswa baru yang sudah mulai turun menatap ke arah puncak, mengamati pertempuran antara siswa paling berprestasi dalam mahasiswa baru. Di bawah banyak tatapan, Mu Chen, Luo Li, Yang Hong, Mu Kui dan Bing King bergegas maju dan secara bertahap mengungkapkan teknik gerakan mereka. Mereka dengan terampil menghindari tangan lava yang mengandung fluktuasi energi spiritual yang luar biasa dan terus maju. Kelima individu ini memiliki kekuatan yang jauh melampaui mahasiswa baru biasa. Ketika mereka benar-benar memusatkan perhatian mereka pada penghindaran, mereka berhasil melihat melalui gerakan tangan lava dan berhasil menerobos, yang mengikuti mereka dengan cepat menuju ke puncak. Merasakan 5 individu menerobos, tubuh besar di dalam roh gunung utara perlahan-lahan menutup matanya yang berapi-api. Tiba-tiba, itu mengeluarkan suara gemuruh yang dalam. Raungan ini bergema di seluruh gunung dan bahkan menyebabkan gunung-gunung lainnya berguncang. Sebuah retakan besar tiba-tiba menjulur dari puncak gunung dan lava merah berapi menutupi langit, membentuk tirai magma yang benar-benar menutup Mu Chen dan jalur lainnya. Saat lava turun dari langit, seluruh dunia tiba-tiba berubah sangat panas. Suasana mendidih ini bahkan menyebabkan aura spiritual dunia bergetar sedikit. Menyaksikan perubahan mendadak dalam situasi dari luar gunung, mulut orang-orang ini mulai berkedut. Keberadaan yang mengerikan seperti itu tersembunyi di dalam gunung roh utara.
Bukan hanya mustahil bagi para mahasiswa baru untuk melewati rintangan ini, tetapi bahkan para senior di Akademi Spiritual Surga Utara juga tidak berdaya melawannya. Gemuruh. Pada saat ini, lava meletus dan menyebar ke seluruh langit sebelum turun seperti air terjun. Di bawah lava, Mu Chen dan yang lainnya tidak berdaya seperti semut. Mereka berlima memiliki ekspresi serius. Jika mereka tidak hati-hati, serangan ini pasti akan menjadi bencana bagi mereka. Namun, jika mereka mundur sekarang, itu berarti mereka akan menyerah untuk merebut tempat pertama. Karena itu, mereka tidak punya pilihan selain bergerak maju. Mu Chen menggigit bibirnya dengan lembut saat tekad bulat muncul di wajahnya yang tampan. Ketika dia mengambil napas dalam-dalam, energi spiritual hitam gelap menyembur keluar dari tubuhnya. Kemudian, di bawah keributan yang ramai, dia menyerbu langsung ke lava. Keributan segera meletus di pegunungan sekitarnya ketika banyak orang menyaksikan pemandangan ini. Menurut mereka, tindakan ini sama dengan bunuh diri. Tatapan Li Xuantong berubah serius sejenak saat dia menyipitkan matanya. Tindakan Mu Chen sedikit di luar imajinasinya. Tepat ketika Mu Chen dibebankan langsung ke lava seperti air terjun, Yang Hong dan ekspresi yang lain berubah. Mereka segera mengertakkan gigi saat mereka menyerang maju juga. Energi spiritual luar biasa meletus keluar dari tubuh mereka satu demi satu. Putong, Mu Chen adalah yang tercepat dari mereka semua. Seluruh tubuhnya dikelilingi oleh energi spiritual hitam gelap dan seperti jejak asap hitam tebal. Dia langsung bergegas ke lava dan menghilang dari pandangan. Mengikuti Mu Chen adalah Yang Hong. Tatapannya dingin ketika energi spiritual yang kuat meletus keluar dari tubuhnya. Seekor ular sanca raksasa secara samar terbentuk dari energi spiritualnya saat ia menyerbu langsung ke lava. Di sisi lain, Mu Kui mengecam pukulan ketika energi spiritual gemuruh terbentuk menjadi kepalan emas raksasa. Tinju ini menabrak tirai lava tepat di depannya. Pada saat yang sama, rambut biru sedingin es Bingking berubah menjadi biru tua. Rasa dingin luar biasa terpancar darinya ketika lapisan es menutupi tubuhnya yang ramping. Pada akhirnya, dia juga bergegas ke lava. Dan yang terakhir adalah Luo Li. Dia melirik tempat di mana Mu Chen menghilang dan mencengkeram pedang panjang hitamnya dengan tangannya yang ramping. Dalam sekejap, pedang itu berkedut dan suara garing bergema. Sinar pedang hitam tiada taraf merobek langit saat dilepaskan. Tampak jelas bahwa kelima individu ini telah menunjukkan kemampuan mereka yang sebenarnya pada saat ini. Banyak orang yang menyaksikan adegan ini dengan serius. Perhatian mereka benar-benar terfokus pada sisi lain tirai lava. Dari sana, keluar, mereka akan dapat mencapai puncak gunung. Dengan demikian, selama mereka dapat melewati tirai lava berbahaya ini, mereka akan memenuhi syarat untuk mencapai puncak. Namun, pertanyaan sebenarnya adalah, berapa banyak dari 5 orang ini yang bisa melewatinya? Lingkungan yang ramai dan bising telah menjadi benar-benar sunyi pada saat ini. Tatapan mereka berkumpul di sisi berlawanan dari tirai lava. Saat tatapan semua orang berkumpul di lokasi itu, perubahan segera muncul juga. Dengan kekuatan yang menindas, cahaya hitam meledak dari tirai lava. Cahaya hitam ini sepertinya berbentuk menara hitam. Namun, sebelum semua orang bisa mengenalinya dengan jelas, cahaya hitam telah memudar dan mengungkapkan sosok yang ramping. Sosok ramping ini telah mencapai puncak gunung. Seseorang mencapai puncak. Ketika seruan ini bergema, banyak tatapan menatap sosok ramping itu. Mata mereka dipenuhi dengan rasa ingin tahu dan keheranan. Ini adalah siswa baru yang mengalahkan Molun. Penonton dengan cepat mengidentifikasi orang yang mencapai puncak. Keributan terdengar, siapa yang mengira orang yang pertama kali mencapai puncak akan menjadi mahasiswa baru di tahap akhir tahap roh. Namun, di mana tangisan mereka yang mengejutkan menghilang, retakan tiba-tiba muncul di tirai lava dan sesosok lainnya bergegas keluar dan memasuki puncak. Pada saat ini, Luo Li memegang pedang panjang hitam yang sedikit panas saat dia tersenyum pada Mu Chen. Desir, desir, desir. Tepat ketika Luo Li mendarat di luar tirai lava, energi spiritual yang luar biasa meletus dari belakangnya lagi. 3 lubang kemudian meledak terbuka di dalam lava dan 3 sosok lainnya bergegas keluar. Namun, tubuh mereka juga mengeluarkan asap dari sana. Bahkan baju besi es di tubuh Bingking telah sepenuhnya meleleh dan menguap. Semburan keributan bergema di pegunungan di dekatnya. Banyak senior yang memiliki ekspresi serius di wajah mereka.
Mereka tidak pernah berpikir bahwa akan ada begitu banyak individu yang kuat dalam kelas pertama tahun ini. Kelima individu ini benar-benar telah melewati rintangan yang mengerikan. Ketika 5 individu mencapai puncak, lava di belakang mereka tiba-tiba mengalir ke bawah dan menyalakan seluruh gunung. Lava merah tua menyebar dan mewarnai gunung dengan warna merah yang indah. Namun, tidak ada yang memperhatikan adegan ini. Mata mereka semua terfokus pada 5 individu yang telah mencapai puncak. Bahkan mahasiswa baru di bawah telah mengalihkan pandangan mereka karena keingintahuan mereka. Mereka semua tahu bahwa persaingan antara mahasiswa baru terkuat tahun ini baru saja dimulai. Satu demi satu, tatapan mereka berkumpul di tengah-tengah puncak. Di lokasi itu, sebuah tablet batu didirikan di sana. Dan di tablet batu itu, ada bendera roh emas besar yang bergoyang karena angin. Bendera roh itu mewakili kehormatan mahasiswa baru nomor 1. Orang yang berhasil mendapatkannya tidak diragukan lagi akan menjadi mahasiswa baru nomor 1. Kekuatan tersembunyi Yang Hong. Banyak tatapan berkumpul di puncak gunung yang menjulang tinggi tempat 5 sosok berdiri tak bergerak. Namun, semua orang bisa merasakan bahwa ada badai melonjak di bawah ketenangan sesaat ini. Orang-orang ini adalah yang terbaik dari para siswa baru dan harus mengatasi banyak tantangan untuk akhirnya berdiri di sini. Mereka semua luar biasa, tetapi hanya satu orang yang bisa menjadi yang terdepan di antara mahasiswa baru. Karena itu, tidak mudah untuk menangkap bendera spiritual yang mewujudkan kehormatan dan kemuliaan ini. Pertempuran sejati baru saja dimulai. Sosok-sosok dari puncak sekitarnya semuanya menonton dengan napas tertahan, mereka sadar bahwa ketenangan dalam pertempuran ini tidak akan bertahan lama. Setelah kedamaian sesaat ini dilanggar, apa yang terjadi selanjutnya tidak diragukan lagi akan menjadi pertarungan yang menggemparkan. Di bawah tatapan penuh perhatian dari para penonton, suasana di puncak menjadi sangat aneh. Luo Li dan Mu Chen berdiri di satu sisi sementara Yang Hong, Mu Kui, dan Bing King berdiri di sisi lain. Ekspresi kewaspadaan muncul di mata mereka. Bagaimanapun, ini bukan turnamen di mana itu adalah duel antara dua individu dan yang perlu kamu lakukan hanyalah mengalahkan lawan kamu. Hanya sedikit ketidakpedulian yang akan dilakukan pesaing lain untuk meluncurkan serangan ganas mereka. Terperangkap dalam situasi seperti itu akan menjadi sakit kepala yang tak tertahankan bagi siapapun di antara kelima orang ini. Dalam keheningan yang tegang ini, kelima sosok itu tetap gelisah. Energi spiritual yang kuat melonjak dalam tubuh mereka seperti gelombang pasang, bermuka masam dan tidak masuk akal, menyebar ke semua anggota tubuh mereka. Mata Yang Hong sedikit menyipit saat dia dengan dingin menatap Mu Chen. Tubuhnya mencondongkan tubuh ke depan saat cahaya tiba-tiba terpancar di matanya. Desir. Tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi sosok cahaya saat ia langsung menuju bendera roh dengan kecepatan sangat tinggi. Suasana tegang langsung pecah dengan gerakan tiba-tiba Yang Hong. Rasa dingin melintas di mata seperti kaca Luo Li. Longsword hitam muncul di tangannya yang putih pucat saat dia menebas tanpa ragu-ragu. Sinar pedang hitam besar dengan kejam menyapu dan langsung menebas tubuh Yang Hong. Sinar pedang hitam bersiul ke depan dan mengukir ngarai sedalam 100 zang sebelum serangan itu mendarat. Ketajaman ki ini membuat orang-orang dalam hati khawatir. Bahkan Yang Hong tidak bisa ceroboh ketika menghadapi serangan Luo Li. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa dia akan dipaksa untuk membela diri, tubuhnya tiba-tiba melintas ke depan untuk menghindari sinar pedang dan mengubah arah sebelum dia berbalik untuk mengirimkan pukulan peledak ke arah Mu Chen. Gemuruh. Energi spiritual berputar-putar di sekitar tinju Yang Hong seperti badai yang mengamuk, menghasilkan badai sombong yang tanpa henti menyerbu ke arah Mu Chen. Serangan mendadak Yang Hong jelas mengejutkan banyak orang, tetapi menjadi jelas bahwa ini telah disiapkan sebelumnya. Targetnya sama sekali bukan bendera roh. Sebaliknya, itu selalu Mu Chen. Mata Mu Chen tetap dingin di hadapan serangan mendadak ini. Dia sudah lama tahu tentang kecenderungan musuhnya yang menipu dan tentu saja tidak akan pernah membiarkan penjagaannya turun di hadapan Yang Hong. Aku tidak menyangka kamu begitu menyukai taktik curang seperti itu. Petik 2. Mu Chen tertawa muram dan mengedarkan seni pagoda hebat dengan kekuatan penuh. Gelombang energi spiritual gelap hitam melonjak keluar dari tubuhnya saat ia menekan. 4 segel kematian tanpa batas terkondensasi dan segera meledak seperti gelombang yang tumpang tindih, langsung bertabrakan dengan tinju Yang Hong. Bang! Gelombang kejut, terlihat oleh mata telanjang,
tersapu keluar dari titik tumbukan, mengirimkan getaran melalui udara dan menghasilkan suara yang dalam dan rendah mirip dengan gulungan guntur. Gelombang kejut berangsur-angsur menghilang untuk mengungkapkan dua sosok di bawah tatapan penonton yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mengherankan, Mu Chen dan Yang Hong adalah yang pertama melakukan gerakan mereka. Mu Chen, tidakkah kamu ingin bertarung melawanku? Nah, ini kesempatanmu. Tetapi kekuatan kamu di fase akhir tahap roh benar-benar terlalu menyedihkan, kenapa kamu tidak bekerja sama dengan Luo Li? Yang Hong mengejek sambil memperhatikan Mu Chen dengan mata tajam dan dingin. Mu Chen mendengar apa yang dia katakan dan tersenyum. Yang Hong, mengapa kamu menggunakan tipuan seperti itu? Akui saja bahwa kamu takut kami bekerja sama melawan kamu. Kenapa kamu harus bertindak seperti ini? Petik 2. Jangan khawatir. Mata Mu Chen sedikit diturunkan saat cahaya dingin berkedip di dalam pupil hitamnya. Aku tidak akan membutuhkan bantuan Luo Li melawan seseorang seperti kamu. Petik 2. Yang Hong mencibir dan berkata, kamu benar-benar bicara besar. Petik 2. Setelah kata-kata ini, Yang Hong dengan cepat melihat ke arah Mu Kui dan berkata, Saudara Mu Kui, aku harus bertarung melawan Mu Chen sekarang. Karena tidak ada yang akan bisa menghalangi kamu, itu adalah kesempatan terbaik untuk menangkap bendera roh. Petik 2. Mu Kui menyeringai sebagai kilatan cahaya muncul di matanya yang tampak kusam dan tabah. Yang Hong, kamu selalu menikmati tipuan. Jika aku benar-benar melakukan apa yang kamu katakan, itu mungkin adegan yang tidak ingin kamu lihat, kan? Petik 2. Tapi kamu bisa tenang, aku tidak peduli tentang menjadi mahasiswa baru nomor 1. Yang aku inginkan adalah mengalahkan kalian semua. Petik 2. Api menyala di mata Mu Kui saat dia berkata, jika kamu harus bertarung, maka bertarunglah. Tapi siapapun yang menang harus bertarung denganku. Aku secara alami akan merebut bendera roh setelah aku mengalahkan kalian semua. Petik 2. Haha, aku mengagumi keterus-terangan saudara Mu Kui. Yang Hong tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Mu Kui adalah maniak pertempuran yang tidak akan mengambil keuntungan dari pertarungannya dengan Mu Chen untuk merebut bendera roh. Jika kamu ingin bertarung, maka bertarunglah sebanyak yang kamu mau, aku tidak tertarik. Namun, karena tidak ada yang menginginkan bendera roh, aku hanya akan menahan diri untuk itu. Bing King, yang berada di dekatnya, tiba-tiba berbicara dengan dingin. Yang Hong memanfaatkan Mu Kui. Namun, dia tidak tertarik menunggu sampai pertempuran mereka selesai. Dia tidak lagi cenderung untuk tinggal setelah dia selesai berbicara, tubuhnya yang halus langsung bergerak menuju bendera roh. Tapi bayangan ramping muncul di depannya tepat saat dia bergerak. Bing King menatap Luo Li dengan dingin, yang berdiri di jalannya dan mengerutkan kening saat dia berkata, kamu ingin menghentikanku? Luo Li tersenyum dan menjawab, bukannya aku ingin menghentikanmu, tapi aku hanya ingin memintamu menunggu lebih lama. Petik 2. Situasi menjadi sangat rumit. Permusuhan antara Mu Chen dan Yang Hong sudah mencapai titik didihnya. Kecanduan Mu Kui untuk berkelahi berarti dia tidak tertarik pada roh bendera. Karena itu, satu-satunya perhatian Luo Li saat ini adalah Bing King. Sejujurnya, Luo Li juga tidak terlalu peduli dengan bendera roh atau kehormatan menjadi mahasiswa baru nomor 1. Dia tidak pernah mementingkan dirinya sendiri dengan persaingan tidak berguna semacam ini antara pria berkepala panas. Namun, dia tidak ingin bendera roh direnggut sementara tangan Mu Chen diikat karena bertarung dengan Yang Hong. Karena itu, dia bertindak pada saat ini dan berdiri di jalan Bing King. Konfrontasi mereka menyebabkan tatapan yang tak terhitung jumlahnya menyaksikan puncak membakar panas dengan antisipasi. Meskipun pertandingan antara Mu Chen dan Yang Hong sama-sama mendebarkan, kedua gadis itu jelas lebih mudah di mata. Luo Li dan Bing King sama-sama gadis yang sangat cantik, penampilan luar biasa dari sang pembuat akan memikat siapapun sementara kepribadian dingin yang terakhir itu juga sangat menarik. Perkelahian antara keduanya pasti akan menjadi pemandangan untuk dilihat. Tunggu apa? Bing Ling bertanya dengan lembut. Tunggu sampai mereka menyelesaikan pertarungan mereka, aku tidak akan menghentikan kamu lagi jika kamu pergi untuk bendera roh itu. Luo Li berkata pelan, dan bagaimana jika aku tidak mematuhi? Suara Bing King tampaknya membawa aura yang menusuk tulang. Maka aku tidak punya pilihan selain untuk secara pribadi mengalami seni rahasia klan es rohmu. Tangan letih Luo Li erat memegang gagang pedang panjang hitam.
Cahaya pedang hitam yang dipancarkan telah memutar di sekitar pedang seperti aliran air. Bing King sedikit menyipitkan mata biru sedingin es saat dia berkonsentrasi pada Luo Li. Aura dingin, biru es mengalir keluar dari tubuhnya yang indah namun lembut, menyebabkan udara di sekitarnya membeku. Suasana di antara keduanya segera berubah menjadi permusuhan timbal balik. Di tempat lain di puncak, Yang Hong diam-diam menghela nafas lega ketika melihat perkembangan ini. Sangat penting baginya untuk melampaui semua mahasiswa baru lainnya, dan dia tidak ingin melihat orang lain mendapatkan gelar ini. Bagi Luo Li untuk menentang Bing King, itu sangat cocok baginya. Dia tahu bahwa Luo Li tidak akan berpangku tangan karena dia ingin Mu Chen untuk menangkap bendera roh. Tapi dia tidak tahu bahwa tindakannya hanya akan menguntungkan Yang Hong pada akhirnya. Sudut mulut Yang Hong meringkuk menjadi senyum sedingin es. Dia segera menatap Mu Chen dan berkata, "Sekarang kita bisa bertarung dengan sepenuh hati. Aku akan membuat kamu mengerti bahwa aku, Yang Hong, akan sepenuhnya menaungi kamu di Akademi Spiritual Northern Heavens." Petik 2. Mu Chen mengulurkan telapak tangannya perlahan dan samar-samar tersenyum. "Aku akan memukulmu begitu buruk sehingga kamu tidak akan pernah berani mengucapkan kata-kata itu lagi." Petik 2. Dengan kekuatan menyedihkanmu di fase akhir tahap roh. Yang Hong tersenyum mengejek saat dia dengan santai mengambil langkah ke depan, fluktuasi energi spiritual yang padat mulai menyebar dari tubuhnya. "Apakah kamu benar-benar percaya bahwa kekuatan aku hanya pada tahap awal Heavenly Fusion Stage?" Boom! Langkah Yang Hong mendarat dengan keras di tanah satu demi satu, puncak tampaknya gempa saat energi spiritual yang menakjubkan memenuhi udara membentuk tekanan luar biasa yang melonjak ke arah Mu Chen. Gaun Yang Hong berkibar terbuka saat arus kuat energi spiritual berkumpul di telapak tangannya, intensitas yang menakutkan seperti itu mengungkapkan bahwa dia benar-benar telah mencapai tahap tengah Heavenly Fusion Stage. Yang Hong ini benar-benar menyembunyikan kekuatan sejatinya. Galeri para penonton di puncak sekitarnya terkejut, mahasiswa baru ini sangat kuat. Meskipun dia baru saja memasuki Akademi Spiritual Surga Utara, kekuatannya sudah melampaui beberapa siswa yang lebih tua. "Datanglah padaku dengan segala yang kamu miliki atau kamu akan dihancurkan seperti anjing mati." Tatapan menusuk Yang Hong menyapu Mu Chen, dagunya terangkat merendahkan saat dia mencibir yang terakhir. Matanya mulai bersinar dengan niat membunuh. Fase tengah Heavenly Fusion Stage. Mu Chen dengan ringan menghela nafas, Yang Hong ini benar-benar lawan yang sulit. Namun, dia perlahan-lahan mengulurkan tangannya ke arah Yang Hong dan membuat isyarat memberi isyarat, cahaya hitam bersatu di kedalaman matanya seolah-olah membentuk pagoda cahaya misterius hitam misterius. "Ayo!" Petik 2. Saat suara lembut Mu Chen memudar, semua orang merasakan bahwa langit di atas puncak menjadi gelap seolah mengantisipasi konfrontasi antara keduanya. Pertempuran terhebat tahun pertama ini akan segera dimulai.